Ya, semua strukturnya kamu jelasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi ini, silahkan ketua kelas memimpin baca doa terlebih dahulu. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absensi terlebih dahulu. Ya, siapa yang tidak hadir pagi ini? Rian, terus Cantika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, kita akan speaking terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat dalam menerima pembelajaran dan semangat untuk menghadapi pembelajaran selanjutnya. Sudah siap anak-anak? Ya. Siap. Ice breakingnya, jika ibu bilang angka 3, maka tepuk tangan 1 kali. Jika ibu bilang angka 1, tepuk tangannya 3 kali. Paham? Paham. Oke, bisa dimulai? Bisa. Konsentrasi. Dimulai. 1. Kurang, belum konsentrasi. Diulang. Konsentrasi. 1. 1. 1. 3. 3. 3. 3. 1. 1. 3. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ada iklan, slogan, dan poster. Iklan. Apa itu iklan? Ya, benar sekali. Iklan adalah suatu teks yang isinya menawarkan sesuatu kepada publik. Ya, jawaban kamu benar sekali, Joanna, tepat. Kamu berarti sudah menerima pembelajaran dengan baik. Terus, bagaimana bahasa dari iklan itu sendiri? Mengajak, membujuk siapa? Halayak ramai, ya. Apa tadi bahasa iklan? Tadi kalian sudah menjawab, teman kalian sudah ada yang menjawab pengertian dari iklan. Sekarang bahasa iklan itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Bersifat persuasif yang bagaimana? Halayak ramai, ya. Persuasif, bersifat persuasif itu apa? Yaitu bahasanya itu bersifat membujuk, mempengaruhi orang lain atau halayak ramai, itu bahasa iklan, ya. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Tadi apa pengertian iklan? Pengertian iklan tadi apa? Iklan merupakan teks yang isinya menawarkan sesuatu kepada publik. Ya, iklan adalah teks yang isinya menawarkan sesuatu kepada publik. Tadi kalian sudah ada yang menjawab pengertian tentang iklan, kemudian tujuannya iklan yaitu untuk mempengaruhi, membujuk, atau mengajak masyarakat atau orang lain untuk melakukan sesuatu. Tujuan iklan, ya. Dari pengertian, lalu tujuan iklan ada juga. Di situ ada tujuannya, yaitu yang pertama mempromosikan produk. Iklan itu bisa berupa tentang promosi produk ataupun tidak. Kemudian bisa mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Itu tadi tujuan dari iklan. Lalu apalagi? Memberikan informasi penting. Informasi penting ini diberikan pada siapa? Informasi penting diberikan kepada orang lain atau masyarakat umum atau halayak
ramai. Kemudian apa tujuannya tadi? Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku orang lain. Itu tujuan dari sebuah iklan dibuat. Ya, ada pengertian, ada tujuan. Kemarin kalian juga sudah belajar iklan, yaitu terbagi menjadi dua. Ada iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial yang bagaimana? Merupakan iklan yang menawarkan produk berupa barang maupun jasa sebagai gambaran bisnis. Ya, iklan yang menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat dengan dalam tujuan bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan, itu iklan komersial. Kalau iklan non komersial yang bagaimana? Ya, iklan yang dibuat bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan non finansial, itu iklan non komersial. Contohnya iklan non komersial, iklan yang bagaimana? Mengajak warga memakai masker. Mengajak warga memakai masker. Lalu biasanya ditemukan di mana? Di tempat layanan masyarakat ya, iklan non komersial. Ya, setelah itu ada iklan pemberitahuan juga. Selain iklan komersial, iklan layanan masyarakat dan juga ada iklan pemberitahuan. Iklan layanan masyarakat dan iklan pemberitahuan di sini masuk ke dalam iklan non komersial. Iklan yang bertujuan untuk tidak mendapatkan keuntungan finansial. Ya, dari iklan juga ada bahasanya atau teksnya yang disebut slogan. Ya, slogan yaitu teks yang berisi bahasa singkat, menarik, mudah dipahami dalam menyampaikan pesan, nasihat, ajakan. Bahasanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Itu slogan ya, teks yang berisi kalimat ajakan dengan bahasa singkat, menarik, untuk apa? Menyampaikan pesan yang dibuat, itu slogan ya. Setelah kita belajar iklan, slogan, kita juga belajar poster. Poster yaitu sama seperti halnya iklan, tapi bedanya kalau poster itu ada gambarnya. Kalau iklan itu bisa tidak ada gambarnya, hanya berupa teks atau tulisan saja. Tapi kalau poster itu ada gambar, ada tulisan. Dan tulisan dari poster itu biasanya merupakan slogan, ya. Ciri-cirinya bagaimana? Menggunakan gambar besar. Gambar dari poster itu biasanya besar. Kemudian kalimatnya singkat, jelas, dan persuasif. Kalimat yang disampaikan dalam poster itu jelas, singkat, dan persuasif. Lalu warnanya itu mencolok ya, bukan mencolok, ini salah penulisan. Warnanya mencolok. Warna yang dibuat dalam sebuah poster itu mencolok. Contohnya kalian di situ ada poster, tuh di tembok kalian ada poster, itu warnanya mencolok supaya apa? Supaya menarik perhatian. Ya. Lalu terdapat pesan. Dari poster dibuat itu terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Ya, unsur-unsur dari poster yaitu ada judul. Poster yang kalian buat pasti ada judulnya atau temanya. Di situ banyak contoh poster, ada poster anti bullying, poster pendidikan, ada, kalian bisa pahami unsur-unsurnya. Ada nggak gambarnya? Ada nggak slogannya, kalimatnya? Ya, kalau ada berarti sesuai dengan unsur-unsur posternya. Lalu selain ada judul, ada gambar ilustrasi, ada slogannya. Slogan yaitu tadi teks yang berisi bahasa singkat, padat, jelas, menarik, yang mudah diingat. Biasanya kalimat slogan itu akan teringat dalam satu kali baca. Kalian membaca, misalnya, ilmu adalah jendela dunia. Sampai besok kalian juga ingat, berarti kalimat tersebut merupakan bagian kalimat slogan. Sekali baca langsung diingat. Lalu desainnya menarik, desain dari poster itu menarik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan membagikan latihan. Latihan di sini ada berupa gambar poster. Ibu akan membagikan diskusi kelompok pada kalian. Kalian akan mendiskusikan sebuah gambar poster. Di balik gambar poster di sini ada
petunjuk latihannya. Silahkan kalian nanti berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, saat dalam berdiskusi kalian ada kesulitan, kalian bisa bertanya sama ibu. Paham? Paham. Baik. Sebelum kita berdiskusi, ibu akan membagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan bentuk mejanya untuk berdiskusi masing-masing. Baik, kelompoknya sudah terbentuk. Setelah terbentuk kelompok, ibu akan membagikan lembar diskusinya. Baik, setiap poster yang kalian terima berbeda-beda. Silakan diskusikan pada kelompoknya masing-masing. Ini kan ada tuh tip mengatasi stres akademik. Berarti di sini judulnya apa? Stres akademik. Lalu kamu baca dulu nih kalimatnya itu apa. Terus tipsnya itu ada apa saja. Kamu tentukan dari situ, pahami dulu kalimatnya, baru kamu akan dapat menangkap maksud judul, maksud atau topik itu tentang apa. Kamu pahami. Oke Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang iklan, slogan, dan juga poster ya. Tadi kita belajar iklan itu apa? Teks yang berisi informasi Iya, yang menawarkan sesuatu kepada publik. Kita juga udah belajar macam-macam dari iklan. Ada iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial yaitu iklan yang menawarkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan iklan non komersial yaitu iklan yang berisi sesuatu untuk memberitahukan ya, untuk memberitahukan sesuatu dengan tujuan tidak non komersial. Perbedaannya ya, kalau komersial itu tadi iklan untuk mendapatkan keuntungan berupa finansial. Non komersial berarti bukan non finansial. Intinya seperti apa tadi? Iklan layanan masyarakat, iklan pemberitahuan itu masuknya ke dalam iklan non komersial. Lalu dalam bahasa iklan yang ditawarkan yaitu menggunakan bahasa yang persuasif, bahasa yang bersifat membujuk, mengajak supaya orang-orang itu terpengaruh. Bahasanya itu singkat, jelas, padat, dan mudah mempengaruhi. Ya, bahasa dalam iklan itu juga biasa disebut bahasa slogan ya, bahasa yang singkat, padat, ya, pesannya itu untuk mempengaruhi, itu disebut slogan. Kemudian setelah kalian belajar iklan, slogan, ada juga kalian sudah belajar poster. Ya, jika iklan itu bisa berupa hanya teks saja, kalau poster itu berisi gambar dan tulisan atau teks ya. Teksnya tadi, bahasa dalam poster tadi bisa disebut juga slogan. Ciri-cirinya kita sudah mengetahui, ciri-ciri poster menggunakan gambar besar. Terus gambarnya itu warnanya mencolok. Bahasa poster juga singkat, padat, jelas. Ya, sama bahasanya tadi bersifat persuasif, bersifat mempengaruhi agar dapat membujuk seseorang untuk mengikuti, agar seseorang itu terpengaruh dari poster yang kita sajikan. Terus unsur-unsur dari poster, ada judul, ada gambar, ada tulisan, dan desainnya itu menarik ya. Kalian juga sudah berdiskusi kelompok. Kalian sudah bekerja sama dengan baik dengan kelompok kalian masing-masing. Lalu kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing ya. Apakah untuk pembelajaran kali ini ada yang belum dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, maka ibu anggap kalian paham semua untuk pembelajaran materi tentang iklan, slogan, dan poster. Ibu harap kalian siap mengikuti ulangan akhir semester pekan depan ya. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran, tidak hanya pembelajaran khusus mata pelajaran ibu saja, dan juga pembelajaran mata pelajaran yang lainnya kalian mudah menerima dan mudah paham, dimudahkan segalanya ya.
terus semangat belajar untuk meraih masa depan kalian. Dari Ibu, jika ada yang kurang, Ibu mohon maaf. Dan selebihnya kita berusaha bersama-sama. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.